Guru botak yang masih cemas mencoba mengingatkan Kishida. Namun Kishida yang enggan terlibat hanya menjawab dingin, ia tahu itu. Guru botak semakin panik, mengajaknya untuk kembali. Mereka tak tahu apa yang bisa terjadi pada wanita itu jika dibiarkan sendirian bersama Kitano. Tapi Kishida menolak mentah-mentah. Justru itulah alasannya, ia tidak ingin terseret dalam perkelahian. Guru botak tetap bersikeras. Ia mengingatkan, mereka berdua adalah guru konseling. Jika sesuatu terjadi, apa Kishida pikir orang-orang akan menerima alasan bahwa mereka tidak ada di sana? Mereka sudah terlibat sejak Kishida mengizinkan ruangan itu untuk dipakai. Kishida yang baru menyadari hal itu terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Guru botak mencoba menenangkan. Ia menegaskan, mereka tak perlu masuk ke dalam ruangan, cukup mengawasi dari luar pintu. Jika terlihat sesuatu yang buruk akan terjadi, mereka bisa segera mencegahnya. Di dalam ruang BK, Kitano tampak bingung dengan pertanyaan yang diajukan Haruka mengenai pendirian dirinya. Ia hanya bisa menjawab singkat, bahwa dirinya tidak sedang mencoba menegaskan apapun. Tidak puas, Haruka menegaskan kembali dengan nada lebih serius. Apakah bukan karena engkau muak dengan kekacauan yang tak ada habisnya di masyarakat? Atau ini soal ketidakpuasanmu dengan peraturan sekolah yang berlebihan? Bukan begitu? Kitano yang merasa pertanyaan ini cukup berat, hanya bisa menjawab pelan, bahwa ia tidak punya pendapat yang cukup kuat untuk bisa disebut sebuah pendirian. Haruka terdiam, mencoba memahami. Lalu ia menyimpulkan, bahwa Kitano memilih wajah itu tanpa ada pesan yang ingin disampaikan. Menurutnya, pilihan penampilan Kitano hanyalah untuk bersenang-senang dalam ketakutan yang ia tanamkan pada orang-orang di sekitarnya. Kitano yang merasa tak punya niat seperti itu hanya bisa bingung. Ia membantah dan mencoba menjelaskan. Tapi Haruka langsung memotongnya. Ia berkata, kecewa pada Kitano. Karena ia mungkin bisa mengerti jika Kitano berpenampilan seperti itu untuk menunjukkan keresahan terhadap masyarakat yang sulit ditanggung. Tapi baginya, Kitano malah menggunakan wajahnya sebagai lelucon hanya untuk menakuti orang lain. Itu sungguh tak bisa dimaafkan. Kitano terdiam, bingung harus menanggapi bagaimana. Namun ia lalu mengangkat tangan, mencoba bicara, mengatakan bahwa ini bukanlah pendirian yang ia miliki. Tapi ada satu hal penting yang ingin ia sampaikan. Haruka dengan senang hati mempersilakannya untuk berbicara. Kitano akhirnya mengaku bahwa ia memang terlahir dengan wajah seperti ini. Namun Haruka yang keras kepala langsung membantah. Ia menegaskan bahwa itu tidak benar, dan menilai jika Kitano terus menjawab seperti itu, berarti ia sama sekali tidak serius ingin berdiskusi. Bagi Haruka, pernyataan Kitano hanyalah cara untuk mengejek dirinya dengan jawaban konyol. Haruka mulai menceramahi Kitano. Menurutnya, sikap dan cara bicara Kitano begitu arogan. Ia menuduh Kitano sengaja menyembunyikan hatinya di balik wajah menakutkan, hanya untuk menikmati rasa takut orang lain. Bagi Haruka, kepribadian semacam itu memang harus direformasi. Kitano terdiam, tak habis pikir dengan kesalahpahaman itu. Ia sekali lagi mencoba menjelaskan, bahkan bersumpah, bahwa ia benar-benar terlahir dengan wajah seperti ini. Namun Haruka tetap tak percaya. Jawaban itu membuatnya muak. Kitano bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Tapi Haruka justru kembali menyuarakan kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa dirinya berharap mereka bisa saling memahami lewat dialog, bukan dengan jawaban-jawaban seperti itu. Akhirnya Haruka memutuskan bahwa yang pertama harus ia lakukan adalah merubah penampilan Kitano. Ia mulai melangkah mendekati Kitano yang duduk diam. Begitu jarak cukup dekat, Haruka mengangkat tangannya, lalu meraba wajah Kitano. Situasi pun menjadi hening, sunyi dan canggung menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian, Haruka melepaskan tangannya. Ia menatap wajah Kitano dengan seksama, mencoba mencerna apa yang dilihatnya. Dalam benaknya ia berpikir, aku ragu iris matanya benar-benar putih seperti anjing Siberian Husky. Jadi yang terlihat cuma pupilnya. Matanya pasti kecil, itu saja. Aku tahu anak-anak nakal suka mencukur alis dan mewarnai rambut mereka. Tapi mengecilkan mata,
itu sudah membawa perubahan ke level yang lebih tinggi. Pasti banyak usaha yang dilakukan untuk ini. Namun dalam waktu sesaat, Haruka kehilangan kesadaran. Tubuhnya terjatuh ke depan, hampir menimpa Kitano. Tapi ia berhasil bertahan, mempertahankan kesadarannya dengan berpegangan pada tubuh murid itu. Kitano yang melihat gurunya gemetaran, segera menanyakan keadaannya. Haruka masih sedikit terguncang, wajahnya pucat. Ia merasa, tadi hampir pingsan hanya karena melihat wajah Kitano dari jarak sedekat itu. Melihat Haruka yang tak kunjung bangkit, Kitano semakin khawatir dan menawarkan untuk memanggil perawat sekolah. Namun Haruka tak menghiraukannya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba berdiri. Wajahnya masih pucat, lalu menyuruh Kitano untuk tidak khawatir dan mengajaknya kembali melanjutkan sesi konseling. Kitano tetap gelisah. Ia menegaskan bahwa wajah gurunya terlihat sangat pucat. Tapi Haruka menolak, mengatakan tak usah repot-repot. Ia menambahkan dengan keras kepala bahwa ia tidak akan membiarkan Kitano pergi begitu saja dengan mudah. Haruka yang masih gemetaran bersikeras melanjutkan sesi konseling. Ia bahkan menegaskan bahwa Kitano tidak diizinkan keluar dari ruangan ini. Kitano terdiam. Dalam hati ia ragu Haruka baik-baik saja. Wajahnya pucat. Ditambah, tadi terlihat hampir pingsan. Kekhawatiran itu makin kuat. Tapi Haruka terus memaksakan diri. Ia kembali melontarkan pertanyaan, mengapa Kitano berubah menjadi anak nakal? Kitano bingung, namun Haruka menjelaskan, di balik alasan kenapa Kitano menyimpang, kenapa ia membuat wajahnya seperti itu. Pasti ada motivasi yang sangat kuat di baliknya. Kitano hanya kebingungan, lalu menjawab dengan jujur seperti sebelumnya. Ia benar-benar termahir dengan wajah seperti ini. Namun Haruka menatapnya serius. Ia menyuruh Kitano mendengarkannya baik-baik. Semakin Kitano mengulang lelucon seperti itu, maka semakin pula jawaban itu menjadi kebohongan. Haruka melanjutkan ceramahnya. Ia menegaskan, tidak akan menghukum Kitano hanya karena mengulang perkataan yang sama. Menurutnya, terkadang mengulangi jawaban justru bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Kitano mulai gusar, wajahnya mengeras, nadanya sedikit meninggi. Ia menegaskan sekali lagi, bahwa ia benar-benar tidak bercanda, tidak sedang berbohong. Kali ini Kitano serius, meminta Haruka untuk percaya kepadanya. Ia berkata, jika masih ragu, maka lihatlah matanya. Haruka pun mencoba menurut. Ia menatap mata Kitano lekat-lekat. Pandangan mereka bertemu, suasana mendegang. Namun hanya dalam sekejap, tubuh Haruka goyah. Ia kehilangan kesadaran dan terjatuh dari kursinya. Kitano panik berteriak menanyakan keadaan Haruka. Ternyata Haruka masih bisa mempertahankan kesadarannya. Perlahan bangkit sambil duduk. Ia sadar, barusan hampir saja pingsan. Dengan wajah kesal, Haruka menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa kurang waspada hingga masuk ke dalam perangkap musuh. Baginya, Kitano benar-benar berandalan terburuk. Di belakangnya, Kitano tetap terlihat khawatir. Ia kembali bertanya dengan tulus, apakah Haruka baik-baik saja? Di luar ruangan, setelah mendengar keributan sesaat, Kishida dan guru botak mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Karena kini, suasana terdengar hening. Kishida berkata, ia sempat mendengar jeritan Kitano tadi. Namun guru botak mengaku tidak mendengar apa-apa. Kishida pun mulai ragu, apakah tadi hanya imajinasinya? Guru botak menjelaskan dengan tenang, jika benar Kitano berteriak di ruangan konseling, wanita itu pasti tidak akan tinggal diam. Ia pasti sudah keluar dari pintu sejak tadi. Namun Kishida justru berkata, bahwa hal itu hanya berlaku jika berasumsi wanita itu tidak terluka. Guru botak yang enggan berpikiran sejauh itu, langsung bertanya apa maksud Kishida. Karena ucapannya tadi terdengar seperti, Kishida tampak serius, membuat guru botak terdiam sesaat. Namun akhirnya keduanya mencoba menepis pikiran liar itu, lalu tertawa kaku untuk menutupi kecemasan mereka. Di dalam ruang konseling, Haruka terduduk di meja sambil mencoba menenangkan diri. Kitano hanya melihat dari kejauhan, hanya bisa bertanya apakah Haruka baik-baik saja. Dalam benaknya, Haruka mengakui Kitano adalah pria yang kuat. Ia menyerang tanpa ampun dengan senjata terbaiknya, wajah iblis itu. Haruka bahkan tak sanggup bicara dengannya, apalagi meluruskannya.
ketika ia sendiri tak mampu menatap wajah itu. Satu-satunya harapan untuk menang hanyalah jika ia bisa membentengi diri dari serangan wajah Kitano. Haruka pun mulai mengeluarkan foto Kitano yang buram. Sambil memperhatikannya, ia berpikir harus melakukan sesuatu terhadap wajah menakutkan itu. Karena wajah itu bukan sesuatu yang bisa ia tatap begitu saja. Ia merasa tak punya pilihan selain merubah penampilan Kitano. Namun, ia sadar tak mungkin mengubah pupil matanya yang kecil. Tak ada cara untuk mengembalikan alis yang hilang atau memperbaiki struktur tengkorak yang mengerikan. Sungguh monster, gumamnya. Di belakang, Kitano yang masih khawatir mencoba memanggil guru itu. Haruka mulai mendapatkan pencerahan. Ia sadar bahwa masih ada satu hal yang bisa diubah, yaitu gaya rambut Kitano. Ia bertanya-tanya, apakah rambut Kitano yang biasa disisir ke belakang bisa ditarik ke depan? Dengan penuh perhatian, ia mulai mencoret-coret foto buram itu untuk membayangkannya. Dalam coretannya, rambut Kitano tampak seperti gaya mangkok. Haruka menatap hasilnya dengan seksama, merasa ini mungkin akan berhasil. Jika rambut itu disisir ke depan, maka alis Kitano yang hilang akan tersembunyi. Lebih dari itu, penampilannya akan berubah, terlihat lebih seperti pemuda normal. Haruka menoleh ke belakang, memperhatikan rambut Kitano yang berkilau. Ia menduga, Kitano pasti menggunakan pomade berbahan dasar air. Jika rambutnya bisa dibuat basah, pomade itu tentu akan luntur. Ia pun mulai berpura-pura melakukan peregangan, melangkah perlahan sambil bergumam, cuaca di luar sangat bagus. Sementara itu, Kitano yang belum mendapat jawaban, kembali menanyakan kondisi Haruka dengan wajah khawatir. Tanpa dicurigai, Haruka berhasil mendekati vas bunga. Hatinya sedikit senang melihat ada air di dalamnya. Ia berniat mengguyurkan air itu ke Kitano ketika berbalik nanti. Namun, sejenak ia bimbang. Apakah Kitano akan marah jika tiba-tiba diguyur air? Tapi ia cepat menepis keraguan itu. Yakin, Kitano tidak akan marah hanya karena hal sepele semacam itu. Saat Kitano sudah semakin dekat, Haruka langsung berbalik sambil menggenggam vas bunga dengan erat. Dalam hatinya, ia meminta maaf karena semua ini demi kebaikan Kitano. Guyuran air tepat membasahi wajah Kitano. Ia terkejut, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sementara Haruka berdiri dengan keyakinan penuh, yakin rencananya berhasil. Rambut Kitano yang semula licin disisir ke belakang, mulai lepek. Perlahan, jatuh ke depan menutupi alisnya yang hilang. Haruka menatap hasilnya dengan mata berbinar. Ia merasa usahanya tidak sia-sia. Memang, Kitano belum bisa dibilang sepenuhnya tidak menakutkan, namun menurut Haruka, penampilannya kini tampak jauh lebih baik. Kitano yang basah kuyup menuntut penjelasan, namun Haruka buru-buru meminta maaf, beralasan tangannya tadi terpeleset. Kitano sempat ragu, tapi Haruka kembali menekankan permintaan maafnya, menyebut dirinya hanya orang yang kikuk. Ia lalu memberikan anduk agar Kitano bisa mengeringkan tubuhnya, bahkan menawarkan akan membuatkan kopi sebagai tanda permintaan maaf. Setelah itu, Haruka mengajaknya melanjutkan sesi konseling. Haruka pun berjalan menuju meja kopi, sementara Kitano disuruh duduk diam di kursi. Haruka mulai meracik kopi, sambil berpikir bahwa ia berhasil membodohi Kitano. Hanya berharap murid itu tidak marah. Di belakangnya, Kitano sibuk mengeringkan rambut dengan handuk sambil heran sendiri. Apakah mungkin sampai menyiramkan sos penuh air tepat ke wajah orang lain hanya karena tangannya tergelincir? Menurutnya, itu jelas tidak wajar. Rambut Kitano yang lepek perlahan mengering. Tapi bukannya jatuh rapi, malah mulai mengembang liar dan meruncing ke atas tanpa ia sadari. Haruka yang selesai membuat kopi memalingkan badan. Begitu melihat Kitano, ia terkejut setengah mati, hingga gelas kopi di tangannya terlepas dan pecah di lantai. Panik, ia bertanya apa yang terjadi dengan rambut Kitano. Kitano menoleh ke arah cermin, baru menyadari rambutnya kini berdiri acak-acakan. Ia pun ikut kaget berteriak. Kitano benar-benar panik, hanya bisa berteriak-teriak melihat rambutnya sendiri yang kini berdiri liar. Haruka pun ikut berteriak kaget, tak percaya dengan penampilan Kitano yang makin menyeramkan. Kitano sadar dirinya ceroboh. Air dari vas tadi telah melunturkan pomade-nya. Sementara itu Haruka yang masih syok,
bertanya kenapa rambut Kitano bisa meruncing begitu. Ia bahkan mengira itu tanda Kitano sedang marah. Dan guru-guru menyuruhnya untuk tidak marah dengan cara seperti itu. Kitano mendekat, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak marah. Namun wajahnya yang semakin dekat, ditambah rambut acak-acakannya yang menambah kesan menakutkan, membuat Haruka kehilangan kendali. Ia tak sanggup lagi menahan diri. Tubuhnya lunglai, dan ia pingsan terjatuh ke lantai. Kitano makin panik, membungkuk cemas melihat gurunya tergeletak tak sadarkan diri. Ia bingung harus berbuat apa, karena kali ini Haruka benar-benar pingsan. Dengan panik, ia berpikir harus segera memanggil dokter sekolah. Di luar ruangan, Kishida dan guru botak yang mendengar keributan serta teriakan tadi terlihat tegang memperhatikan ruang BK. Guru botak bertanya-tanya karena suara di dalam terdengar cukup ribut. Sementara Kishida menambahkan bahwa ia bahkan mendengar teriakan seorang perempuan. Kishida yang merasa situasi sudah memburuk mengajak rekannya untuk memanggil polisi, tapi guru botak menolak. Di tengah perdebatan mereka, pintu ruang BK terbuka keras. Kitano berlari keluar dengan teriakan khasnya, membuat Kishida dan guru botak terkejut. Mereka hanya bisa kebingungan melihat Kitano yang panik seperti itu. Kitano menoleh ke kiri dan ke kanan, bingung harus berbuat apa. Ia berpikir untuk segera memanggil dokter, tapi di sisi lain, ia juga tak bisa meninggalkan Haruka sendirian di ruangan. Ia berharap ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Dari kejauhan, terlihat Kishida dan guru botak berdiri memperhatikan. Pandangan Kitano tertuju tajam ke arah mereka. Lalu, ia langsung berlari cepat menghampiri. Keduanya berteriak kaget. Guru botak heran, kenapa Kitano berlari ke arah mereka. Sementara Kishida di sampingnya hanya berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya, Kitano sedang mencoba menyingkirkan semua saksi. Aku yakin, dia pasti sudah membunuh wanita itu." Baru kali ini, guru botak benar-benar panik, bingung harus melakukan apa. Kishida hanya berkata bahwa satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah segera meninggalkan tempat itu. Namun guru botak ragu. Menurutnya, mereka sebagai guru konseling tidak seharusnya lari dari siswa. Sementara itu, teriakan Kitano terdengar semakin keras, tanda ia sudah semakin dekat. Panik, keduanya langsung berlari kabur sambil berteriak meminta pertolongan. Kitano malah bingung melihat mereka lari. Padahal, ia hanya ingin meminta bantuan untuk menolong Haruka. Dalam pelariannya, guru botak sempat menoleh ke belakang dan baru sadar Kitano benar-benar tampak seperti monster. Kepanikan makin menjadi ketika ia melihat Kitano mulai berlari mengejar mereka. Mereka berdua pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak meminta tolong. Diikuti Kitano di belakang yang juga berteriak panik. Di dalam ruang BK, Haruka mulai sadar. Ia lalu duduk, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi tanpa disadari, tangannya bertumpu pada pecahan gelas di lantai. Begitu melihat darah mengalir dari tangannya, ia kembali kehilangan kesadaran dan terjatuh lagi di lantai. Di tempat lain, Kishida dan guru botak berlari sekuat tenaga, berteriak ketakutan sambil meminta tolong, berusaha kabur dari kejaran Kitano. Sementara itu, Kitano yang panik terus mengejar, padahal tujuannya hanya satu, yaitu ia hanya ingin meminta bantuan mereka untuk menolong Bu Guru Haruka.